Salam saudara-saudara, selamat pagi. Kita bertemu kembali di bulan Juni ini, tanggal 7, hari Sabat, hari yang diberkati oleh Tuhan di dalam ibadah kita pagi hari ini. Mari saudara, bersama-sama kita akan mendasari ibadah kita dengan kebenaran sabda Allah yang kita ambil dari Kitab Yesaya 49 yang menjadi pembacaan kita ayat 22 sampai ayatnya yang ke-23. Baik, firman Tuhan ini akan saya bacakan untuk saudara-saudara semua. Begini bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku akan mengangkat tanganku sebagai tanda untuk bangsa-bangsa dan memasang panji-panjiku untuk suku-suku bangsa. Maka mereka akan menggendong anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan akan didukung di atas bahunya. Maka raja-raja akan menjadi pengasuhmu dan permaisuri mereka menjadi inangmu. Mereka akan sujud kepadamu dengan mukanya sampai ke tanah dan akan menjilat debu kakimu. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. Amin. Demikian saudara, jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang menerima sabda Allah, disimpannya firman itu di dalam relung hatinya, dan dijadikannya terang hidup dan tuntunan pedoman hidup setiap waktu. Saudaraku, mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Kita bersama-sama mohon pertolongan Tuhan, kita masuk dalam doa. Mari, saya akan berdoa untuk Bapak Ibu di dalam kita bersama akan belajar sabda Allah. Bersama kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami, Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan pujian dan syukur kepada Tuhan, karena pagi hari ini kami boleh kembali menghadap hadirat Tuhan. Kami naik ke gunung Tuhan di dalam ibadah kami. Bersama-sama masih kami kerjakan di rumah kami masing-masing. Karena keadaan darurat di negara kami dengan adanya COVID-19. Tuhan, berkatilah ruangan di mana kami beribadah. Berkatilah rumah kami, setiap hamba-hambamu yang membangun ibadahnya pada pagi hari ini. Tuhan mencurahkan rahmat dan berkat. Hari ini kami akan belajar kebenaran sabdamu. Biarlah Tuhan yang menyampaikan firman atas hidup kami, supaya kami dimampukan untuk memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan waktu kami belajar kebenaran sabda Allah sepenuhnya. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini, renungan kita, saya beri tema, Dia menjaga hidup kita. Sekali lagi, Dia menjaga hidup kita. Sekali lagi akan saya bacakan saudara-saudara untuk ayat masnya, yaitu ayat yang ke-23 yang bagian B. 23 yang bagian B. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. Saudara, ayat mas yang kita baca tadi menyatakan bahwa
Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan mendapatkan malu. Apa maksudnya? Ini menunjukkan betapa Tuhan sangat mengasihi dan memperhatikan umatnya. Sampai-sampai Dia menarik kita ke dalam penantian akan Dia. Melalui sebuah pernyataan yang meyakinkan, yang takkan pernah lekang. Saudara, banyak orang Kristen yang mengerti akan kebenaran ini. Bahwa ketika kita berharap dan menanti-nantikan Tuhan, Dia tidak pernah mengecewakan. Ada berkat yang luar biasa yang disediakan Tuhan bagi orang-orang yang setia menanti-nantikan Dia. Saudaraku, namun kita sering tidak pernah sabar menantikan Tuhan. Ketika pertolongannya belum datang, kita sudah menyerah dan kadang kita berpaling dari Dia. Kita maunya serba cepat dan serba instan. Yang sering kita ketemui seperti membuat mie, yaitu mie instan. Saudara, kalau kita membaca Habakuk 2 ayat yang ketiga, firman Tuhan di sana dikatakan seperti ini. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Saudara, ada lagi doa Daud yang terambil dari Mazmur 25, ayat 1 sampai ayatnya yang kedua, seperti ini. Kepadamu, ya Tuhan, ku angkat jiwaku, Allahku. Kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atasku. Saudaraku, Daud sangat percaya ketika datang kepada Tuhan dan berharap kepadanya. Tidak akan pernah mendapat malu. Itu sangat terbukti betapa Daud beroleh pembelaan dari Tuhan di setiap pergumulan yang dia alami. Ketahuilah bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Tidak ada janji yang tidak ditepatinya. Saudara, itu sangat berbeda sekali dengan keberadaan manusia. Manusia begitu mudah berjanji dan semudah itu pula mengingkarinya. Mari saudara, pagi hari ini kita diajar oleh Tuhan untuk menanti-nantikan Tuhan di dalam segala keadaan hidup kita. Seperti mentari yang begitu setia memancarkan sinarnya di ufuk timur setiap pagi, yang menghadirkan kehangatan ke setiap helai dedaunan dan rerumputan. Sama halnya Tuhan yang begitu setia menemui umatnya dalam kebesaran dan kelembutan kasih-Nya kepada setiap anaknya yang setia menanti-nantikan Dia. Menanti-nantikan Tuhan berarti berjalan dalam kebenaran dan iman. Jika Tuhan belum menjawab doa-doa kita, saudaraku, jangan kecewa dan terpaku
pada keadaan kita. Sebagai orang percaya, kita harus meyakini seperti yang dikatakan 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Puji nama Tuhan. Tuhan tahu keadaan kita, karena Dialah penjaga kita yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Saudaraku, menghadapi masa-masa darurat COVID-19, berbagai keadaan terjadi atas hidup kita. Saya berpesan kepada Bapak Ibu, tetap nantikan Tuhan dalam hidupmu, dan ketahuilah, Tuhan terus akan menjaga Bapak Ibu dan Saudara, dan Tuhan selalu mendengarkan doa-doa Bapak Ibu Saudara. Nantikanlah jawabannya dengan tetap hidup dalam kebenaran dan percaya, maka hidupmu akan dijaga oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Baik saudara, kita tunduk kepala, kita mengambil waktu teduh, kita akan masuk ke dalam doa kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang penuh kasih setia, Allah yang terus beserta dengan kehidupan kami. Dikau Sang Penolong dan Juru Selamat, yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami menaikkan pujian dan syukur atas kebaikan Tuhan, karena selama masa darurat di negeri kami, Indonesia, karena adanya COVID-19, Tuhan menolong hidup kami, Tuhan menyertai hidup kami, bahkan Tuhan menjagai hidup kami. Tuhan penuh kasih setia atas kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada hingga hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kebaikan Tuhan atas kehidupan kami, jemaat-Mu di GITJ Pailus. Kami bersyukur karena Tuhan selalu ada bagi kami sepanjang waktu hidup kami. Tuhan, kami tahu hari-hari yang ada di depan kami tidak semakin mudah, tetapi banyak kesulitan yang akan menghadang kehidupan kami. Tetapi Tuhan mengajarkan kami supaya kami terus percaya kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Supaya kami terus menantikan Tuhan dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya bahwa pertolongan-Mu, berkat-Mu, dan tuntunan-Mu akan terus berada atas kehidupan kami. Sehingga hidup kami menjadi cerminan bagi orang lain, bahkan mungkin hidup kami boleh menjadi contoh teladan baik bagi orang lain, bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Mari Tuhan, firman-Mu mengingatkan kepada kami, pada waktu kami menanti-nantikan Tuhan dengan setia, kami tidak akan mendapatkan malu, tetapi kami akan mendapatkan kasih setia Tuhan yang luar biasa. Hari ini kami berdoa untuk gereja-Mu GITJ Pailus. Tuhan memberkati. Tuhan berkati penatua dan diaken. Tuhan memberkati pengurus komisi. Tuhan memberkati orang-orang yang mengambil bagian pelayanan di gereja-Mu. Tuhan memberkati segenap jemaat-Mu. Tuhan memberkati para orang yang memberikan hartanya, waktunya, yang memberikan pemikirannya, idenya untuk pelayanan di gereja-Mu. Kami juga berdoa untuk para donatur, untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan bersama-sama dengan kami di gereja-Mu. Berkatilah mereka sesuai dengan kasih setia Tuhan.
Kami percaya bahwa pada waktu kami meyakini bahwa janji Tuhan itu benar, maka Tuhan akan menyatakan itu atas hidup kami. Karena kami ini hidup oleh karena percaya, bukan karena melihat. Terima kasih. Inilah seru doa kami. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan ada bersama kami untuk menopang hidup kami. Bahkan Tuhan menjagai hidup kami. Karena waktu-waktu yang ada di depan kami bersandar dan hanya percaya kepada Tuhan yang menjagai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengkhususkan doa untuk negeri kami tercinta Indonesia. Terlebih kami mengkhususkan doa untuk gugus tugas percepatan COVID-19. Tuhan tolong supaya mereka bisa bekerja dengan baik sehingga COVID ini cepat selesai. Itu yang menjadi doa, itu yang menjadi permohonan di hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Seru doa kami panjatkan di dalam cinta dan kasih Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Saudaraku, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa, melalui persekutuan Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua. Amin. Demikian saudara, bersama-sama kita merenungkan firman Allah. Saya percaya bahwa saudara selalu ada di dalam perlindungan dan dijagai oleh Tuhan. Saya berdoa supaya saudara tetap sehat, jaga kebersihan, jaga keluarga saudara. Tuhan memberkati, menolong, dan melindungi kita dari berbagai-bagai hal yang buruk. Sampai jumpa. Salam.